Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana foto-foto kita popularitinya bisa tinggi di Shutterstock, kemudian penggunaannya juga sangat sering di Shutterstock, dan yang terakhir bagaimana pelanggan Shutterstock mencintai aset kita. Foto kita menjadi superstar. Hanya ada dua cara, kita bisa belajar langsung melihat foto seperti apa dan strateginya. Oke, terus jangan lupa simak ya. Jadi teman-teman, ini foto yang akan kita ulas. Kenapa foto batik tulis ini popularitinya tinggi ya, high. Kemudian penggunaannya juga sangat sering dipakai, often used. Kemudian superstar. Jadi Shutterstock customer love this asset. Foto batik ini bukan foto saya, tapi foto milik teman saya, namanya Mas Evan Swinanda Wirga. Dia sekarang posisinya selain hobiis fotografi atau antusias fotografi, dia seorang dosen di perguruan tinggi multimedia di Jakarta. Jadi genre atau interestnya Mas Evan dalam dunia fotografi ini banyak ke street, kemudian hitam putih ya, people, human interest, dan ada beberapa buku atau tulisan Mas Evan terkait dengan fotografi. Jadi ini ya foto yang akan kita ulas, kenapa popularitinya tinggi, kemudian sering dipakai, dan pasti superstar. Yang pasti foto ini banyak sekali downloadnya, jadi dolarnya cukup banyak. Kemana ceknya? Kita langsung buka shutterstock.com ya, untuk melihat seperti apa sih foto ini populer, banyak digunakan, dan jadi superstar. Oke, kita sudah buka shutterstock.com ya, jadi websitenya. Kenapa kita buka website shutterstock.com? Karena semua customer atau pelanggan Shutterstock asumsinya sudah subscribe atau yang mencari foto langsung ke shutterstock.com. Nah, jangan lupa yang akan kita cari jenisnya apa. Nah, kita klik foto ya. Nah, saya akan memasukkan sekitar 5 keywords atau kata kunci untuk mencari batik foto tadi. Batik fotonya Mas Evan tadi ya. Kita cari batik Indonesia. Ya, oke, kita tulis batik Indonesia, kita enter. Posisinya ada di mana? Apakah page 1, page 2, dan lain sebagainya. Nah, ini batik Indonesia sudah kita cek. Nah, ini fotonya. Jadi untuk kata kunci batik Indonesia, foto Mas Evan ada di 1, 2, 3 baris ketiga. Ini fotonya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, ini. Nah, page 1 ini ya biasanya diisi sekitar 100 foto dari 341 halaman ya. Artinya 341 kali 100 foto sudah ada di page 1 ya. Ini ya, batik Indonesia. Kita cari lagi dengan kata kunci Indonesia batik gitu ya. Cek ada di page berapa? 1, 2, 3. Ada di page 1 juga di baris ketiga. 1, 2, 3. Ini ya teman-teman. Ini fotonya. Kemudian kita juga cek lagi, ganti ya keywordsnya. Kalau saya customer mencari batik tulis ya, batik painting. Semuanya harus bahasa Inggris. Batik painting. Nah, ada di mana? Ternyata ada di page 1 dan foto nomor 1. Ada di baris paling atas nih. Klik ya. Nah, ini. Kemudian kita cek lagi batik legasi. Batik warisan batik. Masih di page 1 ya. Fotonya Mas Evan ini tadi. Kemudian yang terakhir batik pattern lah.
Ya, karena memang pola ya, batik itu bermain pola. Pattern ada di mana? Ini kata kunci yang ke 5 ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, row 10, 11, 12. Oh, ini batik pattern semua nih. Nah, ini masih ada di page 1. Row-nya sekitar 15 ya. Itu teman-teman. Jadi kita cek fotonya ya. Batik painting coba. Painting. Jadi kata kunci ini memang menjadi faktor signifikan, faktor kunci untuk memposisikan atau menempatkan foto-foto kita di page 1. Jadi sama seperti di Google ya, atau di Search Engine Optimization, bagaimana kata kunci tadi membuat sesuatu produk ya, atau tulisan kita dan lain sebagainya itu ada di page 1. Setidaknya di page 1. Kalau page 2 kita scroll down terlalu panjang gitu ya, ya artinya orang mungkin akan meninggalkan page 2, nggak akan buka page 2 atau mengganti kata kunci. Nah, ini kita cek fotonya. Nah, ini teman-teman, ini tampilan baru Shutterstock ya. Nah, ini ada di sebelahnya juga tampilannya, ini fotonya ya. Ini cek skor popularity penggunaannya dan superstar. Ini kemudian deskripsinya cukup sederhana. Indonesia Batik Legacy. Ini punya Mas Evan. Oke. Saya kira itu ya. Kita sudah bisa melihat bagaimana foto Indonesia Batik Legacy-nya Mas Evan ini popularitinya tinggi, penggunaannya sangat sering dan superstar. Nah, kita akan ulas ada 2 faktor kenapa foto ini bisa masuk kriteria tadi dan banyak di-download. Kita cek berapa jumlah downloadnya dan kira-kira apa alasan foto ini ada di posisi tertinggi. Menurut saya hanya ada 2 alasan atau cara supaya skor popularity kita tinggi, kemudian penggunaannya juga sering dan menjadi superstar. Itu ya. Khususnya kita belajar dari fotonya Mas Evan, foto batik Indonesia. Oke, yang pertama adalah narasi plus keywords yang tepat. Jadi kenapa narasi dan keyword ini saya gabung? Karena narasi itu juga sekaligus menjadi keywords. Narasi merupakan bagian dari kata kunci atau keywords. Jadi kita bisa memberikan kata kunci yang tepat ya, single word atau bisa 2 kata atau beberapa kata yang menjadi satu rangkaian kata ketika kita mencari satu kata kunci produk gitu ya. Itu. Nah, masuk ke fotonya Mas Evan tadi, ini teman-teman kita lihat image detail, kemudian total downloads. Nah, fotonya Mas Evan ini kalau tidak salah dimasukkan 3 tahun yang lalu. Jadi di submit Shutterstock itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi saat motret batik ini saya juga ada. Jadi saya, Mas Evan dan ada 2 teman lainnya hunting foto batik ini. Lokasinya di Jogja, kalau tidak salah Bantul ya, di Jogja 3 tahun yang lalu dan disubmit di Shutterstock. Nah, foto Mas Evan total download ada 290. Kalau tidak salah dari informasinya dari 290 download ini Mas Evan dapat US dollar itu sekitar 150 sampai sekitar 200 US dollar. Nah, jadi kita lihat nih kata kuncinya nih. Batik Indonesia painting. Ini 3 kata kunci atau word atau kata yang menjadi kata kunci atau ketika orang mencari foto tentang batik ya. Indonesia Batik Legacy itu jadi kata kunci sendiri. Kemudian kalau di breakdown per keyword, batik 59,7%, Indonesia 30,9%,
dan painting 5,8%. Jadi batik tulis ya. Batik tulis, batik Indonesia, Indonesia batik, batik painting, batik legacy gitu ya. Kalau kita lihat lagi batik Indonesia painting, pattern, background, Asian. Itu ya. Kenapa harus ada Indonesia dan sebagainya? Karena memang batik itu heritage Indonesia, sudah diakui oleh UNESCO. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah narasi plus keyword yang tepat. Ingat. Dan yang kedua, ini yang terakhir juga menurut saya, adalah kualitas foto. Jadi semakin bagus kualitas foto atau enak dipandang, secara komposisi, secara color atau warna, kemudian detail, dan lain sebagainya, sudah bisa terlihat gitu ya. Jadi salah satu syarat untuk foto bisa masuk Shutterstock juga cukup banyak ya. Foto artifaknya tinggi, noise, kemudian kadang blur, nggak jelas komposisi, kemudian warna, over atau under exposure, itu juga menjadi patokan atau syarat supaya foto kita diterima atau di reject. Itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat foto ini kualitasnya cukup bagus ya. Dari sisi komposisi, Mas Evan menempatkan batik ya, batik, kemudian tangan dan canting. Jadi dia membuat foto close up ya, close up atau semi close up, tapi cukup terlihat detailnya, detail batik, detail orang lagi nyanting atau membatik gitu kan. Kemudian juga tangan orang yang membatik ini tadi cukup jelas, karakternya juga terlihat bahwa yang membatik adalah orang yang sudah dewasa atau sudah tua. Jadi memang foto ini cukup legend ya, legendaris ya, karena memang banyak sekali yang memotret sosok ini. Jadi kita menyebutnya fotonya Simbah. Jadi kita lihat nih karakternya, apakah itu batik Jawa atau batik Indonesia dan sebagainya. Ini cukup detail. Jadi kualitas fotonya benar-benar cukup bagus. Jadi memang excellent. Sehingga tidak salah, popularitinya tinggi, kemudian banyak digunakan dan superstar. Customer Shutterstock love the asset, artinya membeli. Saya kira itu teman-teman, kita bisa belajar atau ya mencari lesson learn bagaimana supaya foto kita bisa ada di top rank atau top page di Shutterstock sehingga bisa di-download. Dan tentu saja jangan lupa kita terus berkreasi ya, menciptakan atau meng-create foto-foto yang sesuai dengan tema, apakah tema sesuai dengan kalender event yang ada di Indonesia atau bahkan dunia. Jadi itu teman-teman, saya kira bahasan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa terus jaga protokol dan tetap produktif. Terima kasih.